Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kabar sehat selalu menyertai kalian semua ya. Di hari ini sesuai janji saya akan membahas tentang SEO. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas SEO tikus ya. Dan kalian yang ingin mengetahui SEO tikus berupa peruntungannya untuk tahun 2022 ini, bisa kalian simak di video berikut sebelumnya. Di video sebelumnya di channel ini tentunya ya. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung, selamat datang. Dan jangan lupa juga untuk di share, di like, dan di komen ya, buat kalian semuanya nih. Untuk di hari ini saya akan membahas SEO kerbau. Nah, sebelum kita ke pembahasan, silahkan dulu ditekan tombol subscribe-nya, lalu diaktifkan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Ya, nggak pakai lama-lama lagi teman-teman semuanya, kita akan langsung ke pembahasan saja ya. SEO kerbau adalah SEO kedua dalam zodiak Cina. Orang yang lahir pada tahun kerbau dikatakan memiliki sifat-sifat kepribadian yang identik kerbau, layaknya gumoong. Seperti pekerja keras, bisa diandalkan, dapat dipercaya, serius, mandiri, penyabar, simple, dan suka menyendiri. Sementara wanita yang bersio kerbau dianggap perlambang istri tradisional yang setia, di mana sangat mementingkan keluarganya. Pada kehidupan yang sesungguhnya, orang-orang SEO kerbau umumnya cenderung lebih kuat, baik fisik maupun pikiran. Namun, mereka memiliki sifat keras kepala, di atas rata-rata. So, hindari berdebat kusir dengan mereka. Sifat-sifat ini dapat membantu ataupun justru dapat merugikan pemilik SEO kerbau di tahun 2022 ini. Kerbau juga dianggap paling lemah dalam keterampilan komunikasi. Mereka tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain, bahkan menganggap tidak ada gunanya bertukar pikiran dengan orang lain, dan selalu berpegang dengan caranya sendiri. Tahun kelahiran SEO kerbau. Tahun 1937 merupakan tahun lahir SEO kerbau api. Kerbau tanah 1949. Kerbau logam 1961. Kerbau air 1973. Kerbau kayu 1985. Kerbau api 1997. Dan kerbau tanah 2009. Sifat karakteristik SEO kerbau. Kerbau kayu 1925, 1985. Gelisah, punya kemampuan dalam memutuskan, lugas dan selalu siap untuk membela yang lemah dan tak berdaya. Kerbau api pada tahun lahir 1937 dan 1997. Berpandangan pendek, egois, berpikiran sempit, impersonal, tapi menyukai kepraktisan. Kerbau tanah tahun lahir 1949, tahun 2009. Jujur dan bijaksana, punya rasa tanggung jawab.
kerbau emas, tahun lahir 1961 dan tahun 2021. Pekerja keras, aktif, dan selalu sibuk, cukup lumer di kalangan teman-teman. Kerbau air tahun kelahiran 1913, tahun 1973. Pekerja keras, ambisius, ulat, mampu menanggung penderitaan, punya rasa keadilan yang kuat, dan kemampuan pengamatan yang tajam. Ramalan Shio Kerbau tahun 2022 memprediksi bahwa tahun macan 2022 masih akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang bersio kerbau. Mereka harus mengambil keputusan cepat terhadap berbagai hal yang menantang akibat perubahan yang radikal. Tahun ini sepertinya Anda akan menghadapi banyak permusuhan. Kendalikan amarah dan jangan ikut campur urusan orang lain. Hari-hari kehidupan para pembisnis akan penuh dengan drama gejolak dan kekacauan. Mereka harus bersabar dan membiarkan kebingungan mereda. Spekulasi tidak memiliki tempat di tahun ini. Persiapkan tabungan untuk pengeluaran yang tidak terduga, karena aliran uang diprediksi masih tidak menentu. Angka keberuntungan Shio Kerbau 1, 4, atau angka kombinasi 1 dan 4, seperti 14 atau 41. Warna keberuntungan Shio Kerbau putih, kuning, hijau. Bunga keberuntungan Shio Kerbau tulip dan bunga persik. Arah keberuntungan Shio Kerbau utara, selatan. Elemen yin yang Shio Kerbau adalah yin. Bulan keberuntungan Shio Kerbau bulan 11 Imlek. Hari keberuntungan Shio Kerbau tanggal 13 dan 27 setiap bulan menurut kalender Imlek. Mereka yang bersio kerbau akan melihat beberapa perubahan dalam peruntungan romansa di tahun 2022. Perubahan ini bisa baik atau buruk, tergantung bagaimana cara Anda mengambilnya. Bagi mereka yang masih lajang, sepertinya akan menemukan hubungan yang menjanjikan. Sementara bagi pasangan yang sudah menikah mungkin akan menghadapi beberapa cegukan dalam hubungan rumah tangganya. Hal ini wajar karena Shio Kerbau dikenal dengan sifat keras kepala. Apalagi jika mendapat pasangan yang bersio kambing atau kuda. Untuk mempertahankan hubungan, jangan melampiaskan stres pada pasangan. Alih-alih tingkatkan keterampilan berkomunikasi Anda agar bisa mengungkapkan perasaan dengan baik. Bagi yang sudah menikah, hari-hari akan terasa lebih bahagia ketika menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dibandingkan dengan lingkungan kerja. Kehidupan rumah tangga mereka akan jauh menjadi lebih santai. Akan ada beberapa perubahan besar di lingkungan kerja pada tahun 2022 ini. Hari-hari kehidupan para pembisnis akan menurun dengan drama gejolak dan kekacauan. Mereka harus bersabar dan membiarkan kebingungan mereda. Biasanya Shio Kerbau tidak menyukai perubahan karena akan membuat mereka lebih gugup di tempat kerja. Situasi seperti ini bisa membuat stres bagi para kerbau. Namun Anda harus tahu kapan harus meminta bantuan. Ingat, tidak perlu merasa malu untuk melakukan ini. Andalkan keluarga dan orang-orang terdekat untuk membantu Anda.
menjalani tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jika tetap keras kepala, hanya akan membuat pekerjaan semakin sulit. Seiring berjalannya waktu, para kerbau diharapkan agar berhati-hati dengan keuangannya di tahun ini. Spekulasi tidak memiliki tempat di tahun ini. Persiapkan tabungan untuk pengeluaran yang tidak terduga, karena aliran uang diprediksi masih tidak menentu di tengah pandemi. Hati-hati pada rencana investasi atau pemberian besar. Evaluasi ulang sebelum melangkah. Hal yang paling perlu Anda rumuskan di tahun 2022 adalah kesehatan mental. Pekerjaan akan sangat menegangkan tahun ini. Cobalah untuk rileks. Tahun ini kesehatan fisik Anda akan prima, namun lebih rentan terhadap kecelakaan. Hindari aktivitas-aktivitas menantang seperti mendaki, menyelam, atau melakukan perjalanan jauh. Kecocokan sio terbaik dengan tikus, monyet, dan ayam. Ketidakcocokan sio terburuk dengan macan, naga, kuda, dan kambing. Ramalan Feng Shui sio kerbau tahun 2022 memprediksi bahwa tahun macan ini membawa banyak perubahan dan tantangan. Bersiaplah untuk menghadapi beberapa kompetisi dalam karir usaha Anda. Pastikan untuk tidak mengabaikan penyakit kecil sekalipun. Ramalan bulanan sio kerbau tahun 2022. Februari tahun 2022, awal tahun, masih di bawah pengaruh tahun kerbau. Awan gelap masih menaungi. Anda perlu waspada. Maret tahun 2022, masa transisi ke tahun macan. Kali ini bisa sedikit menegangkan. Cobalah untuk tidak bertindak terlalu deteksif pada sesuatu. April 2022, Anda cenderung merasa senang dan santai. Ini adalah tahun yang tepat untuk mengerjakan hobi Anda. Mei tahun 2022, temperamen para kerbau cenderung lebih rendah dari biasanya di bulan ini. Juli tahun 2022, ini adalah saat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka akan membantu Anda dikala saat sesuatunya memburuk. Agustus tahun 2022, Anda cenderung merasa bersemangat. Gunakan energi ini untuk menghabiskan waktu bersama teman atau bertemu dengan orang-orang baru. September tahun 2022, waktu yang tepat untuk fokus pada karir dan keuangan Anda. Jika membutuhkan bantuan di kedua bidang kehidupan, sekaranglah saatnya untuk memintanya. Oktober tahun 2022, hari-hari di tempat kerja akan membuat Anda makin stres. Manfaatkan akhir pekan dengan baik untuk bersantai. Potensi bahaya dan sakit akan menghampiri Anda di bulan ini. November dan Desember tahun 2022, menutup tahun dengan baik. Beri banyak waktu untuk dihabiskan bersama anggota keluarga. Nah, itu teman-teman semuanya, keberuntungan sio kerbau di tahun 2022 ini ya. Dan apapun yang terjadi, itu udah kehendak yang maha kuasa. Dan bagi Anda yang bersio kerbau atau yang berkaitan yang sudah saya sebutkan tadi, kalau ada yang baik disyukuri aja ya. Kalau ada yang buruk, itu mungkin suatu ujian ya buat kita semua nih. Dan satu hal lagi, jangan percaya dengan ramalan ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di postingan berikutnya. Dan tentunya postingan berikutnya masih tetap membahas soal SEO.